Demikian penjelasan singkat dari Ketua Gapoktan Desa Terusan Mulia. Mungkin ada tambahan dulu dari Ketua Kelompok Taninya. Ketua Kelompok Taninya Kang Huda. Kurang lebih sama aja. Waduh, kok sesepuh Pak Tunggak. Mungkin ada yang punya lahan? Yang punya lahan Pak Setu. Ada yang ditambah nih Pak Setu, monggo. Kami mawon kabeh. Gue yo miring jera enak ya. Dari penyuluhnya Pak Tantan ada tambahan? Pak Tantan atau Pak Ronjikan? Mas Rosid atau Ketua BUMP? Ini Ketua BUMP banyak pengalaman ya, harus Ketua BUMP ini masalahnya dia petani juga. Ngomong petani kan biaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Parwanto. Saya kebetulan seprofesi sama Pak Kupala ini, menguasai BUMP tapi tetap belum begitu jalan kok ya. Masih pada sama-sama mumetnya ini ngurusi BUMP. Saya sedikit pengalaman Pak, kalau kita petani di Terusan, khususnya selain budidaya seperti yang dijelaskan Ketua Gapoktan tadi, yang penting intinya di sini itu tata air Pak, juga yang harus diperhatikan. Sebab apapun varietasnya, mahal atau enggaknya benih, tapi kalau irigasinya juga tidak tertata juga kurang maksimal. Jadi intinya kita bertani di Terusan ini belajar dari alam. Itu. Jadi saat penyemaian, saat pemupukan kita itu melihat cuaca, melihat sikon. Oh ini pasang. Nah, hari ini mungkin minggu ini ada pasang sekali, besok pasang 2 kali, itu yang kita jadikan acuan. Jadi nggak sembarangan kita juga menyemai. Kalau nanti pas pasang tunggal, pasang besar, kebetulan kalau musim okmartif hujannya deras, nanti kita juga agak mundur gitu, nggak hari itu jadwal itu juga harus ya. Makanya dimanapun saya lihat di daerah-daerah lain untuk varietas tanam padi unggul ini saluran irigasi yang kurang diperhatikan. Saya juga ke Tamban Catur, ke kelihatannya irigasinya, tata airnya yang belum ditata, memang surjannya itu. Kalau kita di Terusan ini Pak, intinya sebenarnya sudah semi irigasi. Semi irigasi itu masing-masing sekunder itu sudah ada pintu airnya. Jadi di saat kita tidak memerlukan air, mungkin kita tutup. Dan nanti di saat kita membuang air, kita pasang klep Pak. Cuma bisa keluar tapi nggak bisa masuk. Nah itu kalau sampai mau lihat nanti ada beberapa mungkin di kelompok Pak Huda ini kita pasang juga ya. Kita pasang klep sistemnya. Dan masing-masing pembagi dari sekunder ke lahan persawahan itu kita pakai paralon. Paralonnya itu rata-rata juga pakai klep semua. Itu nanti kalau sampean sempat ada keliling melihati, yang penting-pentingnya irigasi, tata airnya Pak. Walaupun benihnya bervarietas tinggi ya, produknya tinggi, kalau tata airnya tidak tertata, otomatis tidak akan berhasil, saya jamin itu. Nah itu aja yang sedikit saya tambahkan melengkapi dari Bapak Ketua Gapoktan. Mungkin Pak Ketua Gapoktan itu paham di budidayanya, kalau saya menambahkan sedikit di tata airnya biar lengkap nanti. Gitu. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambahan dari PUPT? PUPT ayo PUPT. PUPT ya petani lah ya. PUPT ini ya garap sawah. Malah lebih lengkap. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-teman dari petani biarpun dari Gapoktan bersama mengenai tentang budidaya. Sebenarnya kalau masalah budidaya itu sebenarnya wewenangnya penyuluh, tapi ini tadi sudah disampaikan oleh petani sangat bagus ya. Kalau gitu
petani sini itu sudah jempol-jempol semua gitu. Memang Pak, aku akui petani sini itu sudah jiwanya itu sudah jiwa bisnis. Nggak ada ibarat jiwanya kita asal nanam yang cuma bantuan. Memang benar. Di sini petani nggak ada Bu, Pak. Ibaratnya yang kita nanti nunggu program baru dapat kita nanam. Terus terang di sini nggak ada, karena di sini jiwanya sudah jiwa itu tadi bisnis. Ibarat ini orang bisnis kan kita nanam 1.000 harusnya dapat 20.000. Ya di sinilah intinya di sini. Kalau di budidayanya, sebenarnya kalau saya nih ngomongnya budidaya nggak pas. Aku khawatir teman-teman penyuluh nanti protes. Awakmu ngomong penyakitnya sesuai bidangmu, penyakitnya apa, tikus piye mengatasi, belas piye ngatasi, ngono lho. Ya iya. Dia ya tani kalau malah lengkap kok. Malah lengkap. Sebenarnya gini Pak, pada intinya segala sesuatu itu kan kita harus tahu dulu sifatnya. Ibaratnya kita kan dulu pernah nanam padi lokal. Padi lokal sifatnya lokal kan kita dalami dulu. Gitu. Lu kok menang toh Pak? Ya sama juga Pak dengan padi unggul. Jangan gitu juga. Kita harus tahu sifatnya padi unggul seperti apa. Betul. Kita harus tahu sifatnya padi unggul seperti apa. Itu dengan hama penyakit juga gitu Pak. Kita mau mengendalikan, kalau tidak tahu sifat beliau, ciri-ciri beliau, sama aja bohong. Itu tadi, pada intinya segala sesuatu itu kita harus dalami dulu, harus kita mengerti, barulah kita ijab kabul. Gitu Pak. Wah, itu zaman nom-noman dulu sih Pak, seperti itu. Pada intinya gitu Pak. Nanti kalau saya ngomong panjang lebar masalah hama penyakit, aku khawatir Pak, di situ juga ada PUBT. Enggak kelihatan, Pak. PUBT ku berai Itu padi unggul kono. Apa lokal? Ya. Sama Pak. Masalah hama penyakit di padi unggul dengan padi lokal sama. Di unggul juga ada hamanya, di lokal juga pasti ada hama penyakitnya. Sama itu semua, karena tanaman makhluk yang di atas. Semua itu kan ciptaan beliau juga. Gitu. Wah, aku sewedi lek usuk ini kita. Sedih. Apa? Karena di sini kita itu sharing, Pak. Sebenarnya sharing aja. Di sini sharing, Pak. Aku juga belajar, Pak. Dari awal saya di sini ketemu senior-senior ini, saya tuh belajar dan terus belajar. Pada intinya itu aja Pak, kita harus tahu sifat beliau. Kalau seandainya kita mau nangani kayak apa Pak Karto tadi sempat menerangkan sedikit masalah apa bles. Nah, tahu bles itu sifatnya kayak apa toh? Kayak wereng, sifat beliau tuh kayak apa toh? Dan masa siklusnya seperti apa toh? Di situ tadi kita harus berani mendalami dari situ juga. Kalau kita tidak bisa mendalami, kemungkinan ya sering gagal kayak saya. Saya itu tuh petani Pak, terus terang, tapi nggak pernah sukses. Bener. Dari teman-teman tuh pasti ngomong, itu lo nggak pernah sukses. Memang bener. Ngamati punya orang, nggak ngamati punya sendiri. Memang. Nggak sempat. jujur yang aku. Iya Pak, kalau petani sini Pak, kalau aku jempol semua Pak, jamin. Karena dia sifatnya sudah sifat itu tadi. Kalau PUBT-nya 0, bener Pak, 0 memangnya. Pengamat hama Pak, sebenarnya bukan saya, tapi bapak-bapak. Semua itu bapak-bapak, intinya di bapak-bapak. Kalau seandainya lah kita di sini untuk suruh mengamati yang plot seperti ini, tapi kondisi saya di daerah Terusan Karya sana. Sedangkan di sini itu wilayahnya hampir 5.000, 4.000, hampir 4.000 Pak. Kalau dalam kita waktu kerja itu cuma 5-7 hari. Apa ya mampu untuk tempat bapak satu. Ya kan? Gitu. Nah,
Berarti kalau gitu pengamat itu bukan saya, bukan si Mas Anu itu bukan. Tapi bapak-bapak itu pengamatan, Pak. Jadinya bapak-bapak kita harus tahu siklusnya wereng kayak apa, siklusnya bles kayak apa, penggerek batang kayak apa. Di situ, Pak, kita harus memahami apa yang kita mau kerjakan. Padahal tadi sedikit loh aku karepe. Mungkin itu aja, Pak. Mungkin kalau anu kan dari pihak petani sini yang ibaratnya yang agak senior sedikit ya dari saya, itu aja dulu. Mungkin bapak-bapak ada pertanyaan atau apa nanti disimpan dulu. Nanti bapak-bapak petani yang bisa langsung jawab. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakean kok, tak sore. Iki dhisik ra iso omong tak warai saiki. Berhasil didikanku. Saiki malah iso omong. Marai lu tepare elek asline. Biasanya tiap kali kumpul ndingklu ae deh. Nah, saiki malah pinter omong deh, berarti berhasil. Kita tegas kena ya. Enggak usah pakai mic ya. Mic itu rada anu juga. Mana kalau pakai mic sana saya sana tanya, saya ngantar ke sana. Ada tambahan lain? Dari petaninya dulu, ada tambahan nanti baru muncul pertanyaan. Ayo. Pak Winadi ini termasuk petani yang berhasil di sini, Pak. Silakan aja. Langsung pertanyaan aja biar nanti kan langsung pertanyaan. Teman-teman petani dari sini gitu. Oke, langsung pertanyaan, Pak. Jadi ini pertanyaan langsung dari sampean, nanti yang jawab juga petani langsung yang sudah berpengalaman di lapangan, jadi nggak cuma sekedar teori. Monggo silahkan yang mau bertanya. Ayo mumpung di sini, Pak. Pak Jumari, sopo? Pak Ponirin. Atur perjalanan loh, Pak. Ah, silahkan Pak Jumari. Mulai kudu nggo tongkang kok, Pak. Nah, masalah pemupukan, Pak petani ya. Yang lemunya. Satu. Jadi yang ditanyakan Pak Jumari masalah pemupukan. Nah, padi bisa seperti ini. Pemupukannya gimana? Mulai umur berapa dipupuk? Berapa dosisnya? Entek pirang karung? Apa wae pupuke? Gitu yang ditanyakan. Pengen tahu. Sinten sing jawab? Pak Setu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak teman-teman petani-petani dari Lopak yang telah mengunjungi kami di sini semua. Yaitu masalah dari kami, Pak. Itu enggak bisa. Masalah pemupukan gini kok, yaitu mungkin Trume paling. tata cara untuk pemupukan untuk display ini kemarin dari anggaran pemerintah, yaitu yang pertama itu habisnya untuk 1,5 H, yaitu kemarin 6 sak 6 sak ureanya itu 2 sak 100 kg dan NPK nya 600 gram 600 kilo Per hektar. per 1,5 Setengah luasan 1,5. Niki. yang untuk urea khususnya untuk 1,5 hektar itu 2 sak, Pak, 100 kg. Terus Dalam MK-nya 600 300. 300 iya. 306 sak. 6 sak. 6 sak. Piro Pak jumlah pertama? 6 sak. Kabeh. 8 Oh 8 berarti. Bukan 6 berarti.
Korea 2. 8 itu tapi Dua, display Pak. tetap STK. 8 Korea 4 NPK. Untuk pembukaan kedua. Dalam umur pemupukan pertama itu Pak, dalam pemupukan pertama 1 minggu umurnya setelah tanam. Pemupukan kedua yaitu kemarin MPK aja 6 Pak, 600. Maksudnya berapa hari Pak? Umurnya dari pertama 1 minggu, yang keduanya berapa hari Pak? Yang pertama 1 minggu 7 hari Pak, pemupukan pertama. Yang kedua Yang kedua Umurnya 7 hari Pak, 15 hari. Tambah 7 hari. ditambah 7 hari untuk pemupukan kedua. ya. Terus yang berat.